Selamat pagi Adesana, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini bersama saya Zara Rupal dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan faktual untuk Anda. Berikut 3 informasi pilihan utama hari ini. Dua unit rumah warga di Desa Urai, Dusun 2, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara, ludes dilalap si jago merah pada Rabu petang. Rumah ini adalah milik Yasik dan Ibnu Ajir. Api diduga berasal dari kompor gas yang lupa dimatikan dari salah satu rumah. Menurut warga, sumber api berawal dari rumah Yasik sehingga merambat ke rumah Ibnu Ajir. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Berapa buah, Pak? Berapa rumah? 2 unit rumah, Pak. Itu dugaan sementara untuk kebakaran apa, Pak? Dugaan sementara penyebab kebakaran ini disebabkan oleh kompor gas, Pak. Untuk nama korban, Pak? Pemilik rumah? Pemilik rumah yang satu Pak Muhammad Yasik itu habis total rumahnya. Yang satu lagi? Yang satu lagi Ibnu Atik, tetangga dari korban Yasik. Rumahnya juga habis, Pak? Rumahnya juga memang tidak habis, tapi itu tidak layak pakai lagi. Sepertinya memang harus dirobohkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Perguruan Tinggi Negeri Bengkulu marah dengan pelecehan seksual yang dialami mahasiswinya. Perundungan itu terjadi saat mahasiswi itu praktek kerja lapangan di instansi pemerintah. Kampus mengaku sudah melayangkan surat secara resmi kepada instansi tersebut. Mereka meminta instansi yang bersangkutan dapat segera memberikan sanksi tegas kepada oknum ASN-nya yang diduga tidak bermoral tersebut. Saya sudah menerima laporan dari mahasiswi saya secara langsung dan saya juga sudah mengambil tindakan cepat dengan menyurati secara resmi itu kepada lembaga yang bersangkutan dan meminta mereka pertama memverifikasi dan mendatangi pelaku lalu ditanya seperti apa. Yang kedua, saya meminta mereka memberikan sanksi jika betul pelaku melakukan tindakan tersebut. Itu secara administrasi yang saya lakukan. Secara komunikasi saya sudah bertemu dengan pimpinan lembaganya, terus ada beberapa pejabat dan pegawai senior di situ. Dan di hasil pertemuan itu saya meminta sekali lagi secara tegas bahwa lembaga itu harus melakukan tindakan tegas jika terjadi pelecehan seksual terhadap mahasiswi saya. Yang kedua, saya meminta mereka itu sanksinya diberikan dan ditembuskan kepada lembaga D3 Jurnalistik Universitas Bengkulu. Karena mau tidak mau peristiwa itu terjadi di bawah lembaga tempat usaha magang. Jadi secara kelembagaan mereka juga harus memberikan etikat baik untuk menindak pelaku dan memberikan penyelesaian terhadap kasus ini. Pasca kejadian tersebut, korban saat ini masih trauma, menutup diri dan belum bisa dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Kediaman Zainal, warga Kelurahan Perumdam, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ini telah dipagar oleh Yayasan Al-Baini sejak 3 bulan terakhir. Tidak hanya kediamannya, jalan lingkungan di kawasan tersebut juga telah ditutup oleh yayasan dengan pagar seng. Yayasan mengklaim jalan dan rumah itu miliknya. Meski Zainal memiliki surat kepemilikan seperti sertifikat, namun pihak yayasan tetap memagar rumah beserta jalan lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kota. Kan dulu tuh antakan dibangun pagarnya di sebelah situ, sebelah jalan situ.
Setelah jalan lah jadi dibangun pemerintah, ngapa dia yang cerobot jalan ini, diambilnya galur di pagar di pinggir atap kami di sini. Padahal itu jalan umum ya? Ya jalan umum, yang bangunnya pemerintah itu, bukan pribadi, yang masyarakat itu. Kapo di anunya gitu, kapo-kapuan begitu. Oke, alasan yayasan ini memagarnya apa? Alasan aja katanya dia galur di tanah lingkungan ini. Termasuk tanah rumah kita. Taruhlah mau katanya itu. Oh, sedangkan kita punya sertifikat resmi. Iya, cuma mau kata Pak RT, udah kalau nau ini kata jam gila Pak RT yang lalamun sini nyelandek itu belahan katanya ini. Ayo dia kuy juga ya. Cuma li gaul-gaul yang saja gitu. Di dalam sertifikat ini masuk, jalan ini masuk ya Pak yo, jalan umum. Masuk gang. Masuk gang yo, jalan umum yo. Jalan umum. Sebenarnya menurut Zainal, kasus tersebut sudah dimediasi oleh pihak kelurahan dan camat setempat, namun tidak membuahkan hasil. Sementara pihak Yayasan Al-Baini tidak mau berkomentar. Warga berharap pemerintah Kota Bengkulu dapat segera menyelesaikan masalah yang saat ini tengah dihadapi sebagian warga Kelurahan Perumdam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Belasan aktivis lingkungan hidup dari Koalisi Langit Biru menggelar aksi teatrikal jalanan di depan kantor gubernur sebagai wujud penolakan mereka terhadap PLTU Batubara Teluk Sepak Pulau Baik Kota Bengkulu. Aksi ini mereka tujukan kepada pemerintah yang menggambarkan bahaya limbah abu dari pembakaran batubara yang selama ini menghantui masyarakat. Mereka menilai aktivitas PLTU tersebut sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Selain mengganggu kesehatan, limbah air panas dari pembakaran batu bara juga dapat mengancam keberlangsungan hidup biota laut yang berada di sekitar PLTU. Kawan-kawan dari KLB itu melakukan pentas moral untuk mengekspresikan keresahan mereka, penolakan mereka terkait dengan terbitnya PP 22 tahun 2021 yang dimana di dalam PP itu Presiden Jokowi mengeluarkan PABA, fly ash dan bottom ash, abu pembakaran batubara itu dari debu beracun, dari limbah beracun menjadi tidak beracun lagi. Kembalikan fly ash dan bottom ash itu kepada semula, bahwa itu adalah bahan hasil pembakaran yang beracun, karena kalau itu dikeluarkan dari melalui PP 22 dikeluarkan dari bahan beracun, bahan LB3, maka yang menjadi permasalahan itu adalah rakyat yang tiap hari akan mengkonsumsi itu, rakyat yang tiap hari akan berjibaku dengan debu-debu batubara itu, dan itu melalui penelitian yang telah dilakukan beberapa kali oleh beberapa institusi juga itu berbahaya. Ini anugerah, bukan sebuah bencana. Berdasarkan laporan dari hasil pemantauan Kanopi Hijau Indonesia, pembakaran batu bara menghasilkan karbon dioksida tidak hanya berpengaruh terhadap perubahan iklim, namun juga menghasilkan polusi partikel dan limbah kimia yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.